Halo Cancer, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan untuk bulan Juli 2022. Untuk Juli 2022 ini sangat penting buat Cancer untuk melatih gratitude. Ya, untuk rajin-rajin berterima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa makan. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih punya penghasilan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa berdiri sendiri. Ya, terima kasih Tuhan, saya masih dicintai. Kenyataan bahwa Anda masih hidup sekarang ini baik-baik saja dan bisa menonton video ini, itu adalah bukti bahwa Anda dicintai lebih dari yang Anda tahu. Kalau kamu bisa menonton video ini, berarti kamu punya akses wifi. Kamu masih bisa melihat, kamu masih bisa mendengar, kamu masih bisa diberikan guidance. Itu ada bukti bahwa kamu dicintai, kamu dijaga, kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan saat ini. Itu makanya kita harus peka bahwa kadang ada hal-hal yang sangat kecil dan remeh yang kita terima dalam kehidupan ini, yang kita nggak sadar kalau itu sebenarnya berkah. Ya, kita nggak tahu. Misalnya kamu rencana ingin keluar kos jam 8 pagi, tapi jam 8 lebih 5 saat kamu menyeberang jalan, harusnya ada truk lewat kenceng lalu menabrak kamu, sehingga kamu masuk rumah sakit. Harusnya ya. Tapi karena kamu dilindungi, sebelum truk itu sampai ke tempat kamu, bahkan sebelum kamu ngelihat truk itu datang, supir truknya itu udah berhenti duluan, bannya bocor. Lalu dia harus menepi ke bengkel benerin bannya. Jadi dia nggak jadi nabrak kamu nyebrang dengan selamat. Itu juga suatu bentuk perlindungan yang kita tidak sadar, ternyata kita dilindungi. Maka dari itu, bulan Juli ini akan ada banyak hal yang harus disyukuri, ya. Nih, tapi ngelihat dari kartu-kartunya, sepertinya ini ada banyak beban di sini, ya. Ada, kayak apalagi nih lihat nih. Aduh, ya. Aku ngerasa ini bulan ini nggak mulus buat Cancer. Ini bulan ya. Jadi makanya itu dianjurkan bersyukurlah gitu loh. Sekalipun situasinya tidak semulus yang kita harapkan, tetap bersyukur. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri kalau kita memang membuka hati, ya. Dan ketika kita bersyukur untuk hal-hal yang ya kita anggap sial, ya, kita akan merasa percaya diri, kita akan tetap merasa dicintai, walaupun kita tidak hoki. Nah, dan itu membuat kita merasa semangat. Nggak percaya, coba aja, saya udah praktekin, bener-bener manjur. Ya, kayak iklan ya, trust me it works. Oke, mari kita masuk ke dalam guidance-nya. Ini tadi saya udah pre-shuffle dan jatuhnya seperti ini. Agak sedikit beda dari water sign lainnya ya, dimana water sign lainnya tuh ada kayak devil, ada ini, ada archangel Uriel, kayak shadow work gitu loh. Tapi Cancer ini agak berbeda gitu. Di sini ada Two of Wands. Saya menduga sebenarnya ada rencana, Cancer ini ada rencana untuk kayak keluar gitu ya, hengkang, meninggalkan sesuatu gitu loh. Ada kayak strategi untuk meninggalkan sesuatu yang udah lama pengen kalian tinggalkan, entah itu mungkin kebiasaan atau tempat kerja atau tempat kos atau tempat tinggal gitu ya. Ini kalian lagi ngatur strategi ya, atau kalau bukan seperti itu ya strategi. Yang jelas Two of Wands ini bicara soal long distance gitu. Oh, mungkin juga ada hubungan jarak jauh. Dia di seberang lautan, aku di sini. Oke. Mari kita masuk ke patience. Patience ini nasihatnya adalah bersabar. Ini ada kaitannya dengan ini, envy dan Five of Wands. Kartu ini mengatakan entah kamu yang iri atau orang lain yang iri gitu ya. Kalau kamu yang iri, ini noted ya, saya nggak lagi ngejudge kamu. Saya selalu encourage kamu. Ya, kalau kamu berani nonton channel saya, kamu berani.
Kamu orang pemberani, karena saya akan mengubek-ngubek shadow kamu. Saya akan ngubek-ngubek shadow kamu, karena saya tahu itu penting. Karena itu yang dilakukan saya, agar saya bisa healing sampai sekarang ini. Kalau kamu yang iri, bulan-bulan sebelumnya misalnya kamu iri terus kamu selalu kayak getting away with that gitu ya. Kayak, oh gue iri gak kenapa-napa tuh gitu. Gue iri-iri aman-aman aja tuh gitu. Tapi bulan ini kalau kamu iri, bakal ada konflik, bakal ada orang yang gak terima dan ngelawan balik ke kamu. Dan ini akan melukai hati kamu, ya. Tapi kalau orang lain yang iri sama kamu, jangan takut untuk konfrontasi orang itu, ya. Sesekali kamu harus speak up. Misal, kadang-kadang kan orang kalau iri kan dia ngebully, ya. Nah, kali ini kamu harus berani ngomong. Kamu jangan perlakukan saya seperti itu, gitu. Atau, kenapa sih kamu kayak gini ke gua, gitu. Coba pikir deh pakai akal sehat. Masuk akal nggak sih yang lu lakuin ini, gitu. Lu nuduh gua kayak gitu, emang ada buktinya? Jangan takut kalau misalnya ada kemungkinan terburuk kalau kamu calling out orang itu. Kalau kamu menegur orang itu, ntar bakal ribut. Jangan takut, ya. Jangan takut. Karena di sini lihat, kamu muncul sebagai emperor, ya. Lihat. Ini berhubungan dengan envy ini, ya. Ini kalau biasanya kamu ini takut untuk konflik dengan orang lain, takut nanti akan menciptakan keributan, takut nanti dimusuhin gitu ya. Nah, ini ada anjurannya, jangan takut. Sesekali kamu harus lawan balik. Walaupun mungkin hasilnya tidak akan baik buat kamu, tapi kamu harus lawan balik. Stand your ground. Kamu harus tahu bahwa kamu worth it untuk membela diri. Kamu nggak seperti yang mereka pikir. Kamu nggak seperti yang mereka tuduh, gitu ya. Ya, oke. Patience. Ini mari kita bicara patience. Ya dari tadi saya nunjuk passion tapi malah ngomongin ke sini ya. Oke, patience ini adalah sabar ya. Sabar karena tapi besar kemungkinan memang orang lain yang iri ke kamu sih. Ya. Kamu harus sabar. Ya, kamu harus sabar. Misalnya kamu yang iri ke orang lain, kamu harus sabar gitu loh. Kamu jangan iri sama orang lain, sama rezeki orang lain. Kamu harus bisa sabar, saya juga punya rezekinya sendiri. Hanya saja mungkin waktunya belum pas gitu ya. Nih lihat di sini ada jam ya. Ya, waktunya belum pas. Waktunya belum saatnya saya menerima apa yang saya harapkan. Jadi jangan iri gitu. Masing-masing orang ada rezekinya sendiri ya. Nah, kalau ternyata orang lain yang iri sama kamu juga harus sabar. Sabar tetap. Kamu ini ya. Ini tuh kayak apapun yang kamu putuskan nanti di sini, hasilnya itu tergantung action kamu, tergantung attitude kamu terhadap apa yang kamu mau. Misalnya ya, misalnya kamu ikut lomba, terus kamu terlalu sibuk bulan ini sehingga kamu tuh nggak tahu apakah aku bisa menang atau enggak ya. Misalnya lomba kayak lomba nulis lah. Lomba nulis terus kamu nggak tahu bisa menang apa enggak ya, karena bulan ini gue sibuk banget gitu. Tapi kamu yakin kamu bisa menang, jadi kamu atur strategi. Sehari aku harus nulis 2000 kata ya. Kalau bisa lebih, aku akan tulis lebih gitu ya. Akhirnya menang juga kan, kelar juga kan lombanya, terus syukur-syukur menang. Tapi kalau misalnya kamu pingin ikut lomba menulis gitu ya, tapi kamu udah pesimis duluan, nggak mungkin menang ribet banget, gue pulang udah capek, nggak ada waktu buat nulis gitu kan. Mau nulis gimana, ntar hasil tulisannya amburadul kayak gitu. Mendingan nggak usah, nyerah aja. Mendingan gue simpen energi gue gitu. Ya udah, itu yang lu dapatkan, nggak akan menang. Di sini kamu harus ingat, kamu itu punya power. Kadang kamu nggak nyadar kalau kamu punya power. Ya, lihat.
Ini cewek cuma bisa ngeliatin keluar gerbang. Oh, lihat tuh mukanya. Melihat tuh cuma bisa ngeliatin keluar gerbang. Dia mupeng doang, nggak berani lompat. Padahal ini gerbangnya nggak dikunci, ya. Ini kurang lebih kayak devil card. Ada juga nih kartu devil. Energi devil masih ada juga ini di kayaknya semua elemen air ada energi devilnya ya. Energi devil kan kayak gitu. Sebenarnya itu kayak apa? Sebenarnya kamu bisa lepas dari belenggu itu, tapi kamu tergantung pilihan kamu gitu. Tergantung pilihan kamu. Kamu mau percaya kamu bisa atau percaya bahwa kamu nggak bisa. Nah, ini yang akan menentukan. Ini akan sangat membantu kalau kamu stand your ground, ya. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, walaupun orang lain nggak percaya, walaupun orang lain ngebully. Kalau reading ini resonates, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman yang membutuhkan. Kalau kalian butuh personal reading pada saya, misalnya, oh ini ada yang nggak jelas nih, minta klarifikasi dong, bisa hubungi saya di WhatsApp. Ya, oke. Makasih Cancer. Namaste.